Halo guru-guru hebat, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam tugas 2.1.A.9 Koneksi Antar Materi oleh Katerina F. Tino SPD, CGP Angkatan Kedua Kota Ambon tahun 2021. Pendidikan Guru Penggerak, Paket Modul 2, Praktek Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pada proses ini, pembelajaran lebih ditekankan pada kebutuhan individu karena kita tahu bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya ciri khas masing-masing. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, setiap anak memiliki kodrat alamnya. Mereka diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk mengatasi sendiri masalah-masalahnya. Kita sebagai pendidik hanya menuntunnya untuk mencapai kebahagiaannya. Sebelum menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya memetakan dan mengkategorikan dahulu kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengetahui seberapa besar kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat murid. Minat murid menghubungkan murid dengan pelajaran untuk menjaga minat mereka dan menjadikan mereka sebagai motivator. Dan yang ketiga, profil belajar murid untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara efisien. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbagi atas 3, yaitu 1. Diferensi konten terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Yang kedua, diferensiasi proses terkait dengan pemahaman murid memaknai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan yang ketiga, diferensi produk terkait dengan tagihan-tagihan pelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya seperti tulisan, karangan, foto, video, dan lain-lain. Langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi yang akan dilakukan dan alat penilaian. Keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk. Yang kelima, melakukan refleksi atau meningkatkan hal yang menjadi kekurangan dan mempertahankan hal yang menjadi kelebihan. Adanya faktor pendukung dan penghambat. Mengapa perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi? Karena 1. Kemampuan siswa berbeda dan beragam dalam hal minat, kesiapan, serta profil belajar siswa. Yang kedua, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa menemukan kebahagiaan dan merdeka belajar guna terciptanya profil belajar Pancasila.
Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Caranya, berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengetahui dan memahami gaya belajar murid. Misalnya auditori, visual, maupun kinestetik. Solusinya, guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Bagaimana kaitan antara materi modul 1 dan modul 2.1? Modul 1 menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus memperhatikan kodrat zaman kodrat anak. Di pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak, nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka atau bakca, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini erat kaitannya dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapainya pembelajaran sejati dengan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya cita-cita merdeka belajar atau student well-being. Milikilah hati